Oke guys, silahkan untuk di subscribe, like, share, and comment video saya. Mudah-mudahan bermanfaat di dunia dan di akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Bunga sekuntum ditaruh di dalam ember. Assalamualaikum para YouTuber. Innalhamdulillah wassalatu ala rasulillah amma ba'd. Pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan menjelaskan tentang materi ilmu hadis. Kebetulan pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang klasifikasi hadis atau bagian atau macam-macam hadis, baik itu dari segi kualitas, segi kuantitas, dan dari segi sumbernya. Teman-teman sekalian yang saya hormati, pada bagian pertama itu adalah saya akan menjelaskan tentang hadis dari segi sumbernya atau al-hadis min haisul masadir atau min haisul masdar, hadis dari segi sumbernya. Di sini ulama membagi menjadi 4 macam atau 4 bagian. Yang pertama adalah hadis qudsi, kemudian hadis marfu atau hadis nabawi, dan yang ketiga adalah hadis mauquf, dan yang keempat adalah hadis maqtu. Hadis qudsi yang pertama tadi adalah hadis di mana definisinya itu adalah lafadznya dari Rasulullah sedangkan maknanya dari Allah Subhanahu wa taala. Salah satu contohnya misalnya adalah kullu amali ibni adam lahu illa siyam al hadis. Segala amal perbuatan anak Adam itu adalah baginya kecuali puasa. Ini salah satu contoh hadis qudsi. Ini sebenarnya hadis ini panjang. Cuman saya jelaskan secara singkat saja. Kemudian contoh yang lain adalah ana inda dhanni abdi. Saya bersama prasangka hamba saya. Hadis lagi-lagi ini adalah hanya sebagai contoh sehingga saya tidak menyebutkannya secara panjang seperti itu ya. Ini adalah hadis qudsi, yang mana hadis qudsi tadi adalah lafadznya dari Rasulullah tetapi maknanya dari Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan yang nomor 2 itu adalah hadis marfu atau hadis nabawi, lafadz dan maknanya dari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Ini banyak sekali hadis yang yang nabawi ini ya, karena memang sumbernya dari Rasulullah. Contoh simpelnya itu adalah innamal a'malu binniyat, itu adalah bagian daripada hadis nabawi atau hadis marfu. Kebetulan hadis marfu innamal a'malu binniyat ini adalah berupa hadis qauliyah. Kemudian hadis shollu kama ra'aitumuni usolli itu juga bagian daripada hadis marfu atau hadis nabawi yang bersumber dari Rasulullah. Saya tegaskan lagi, hadis marfu itu lafadz dan maknanya dari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga itu adalah hadis mauquf, hadis yang disandarkan kepada para sahabat atau berasal dari sahabat. Salah satu contohnya itu adalah hasibu qabla an tuhasabu. Koreksilah dirimu sebelum mengoreksi orang lain. Ini sebagian ulama mengatakan bahwasannya ini adalah perkataan daripada Sayyidina Umar Ibn Al-Khattab, Al-Khalifah Ats-Tsani min Khulafaur Rasyidin, khalifah yang kedua dari Khulafaur Rasyidin. Sehingga tadi hadis mauquf itu berarti sumbernya atau sandarannya itu adalah kepada sahabat. Kemudian yang keempat adalah hadis maqtu. Hadis maqtu adalah hadis yang sumbernya itu berasal dari tabi'in atau disandarkan kepada tabi'in. Jadi hadis maqtu itu adalah dari tabi'in gitu ya. Salah satu contohnya adalah kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yudhiru fit talbiyah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mengeraskan di dalam bacaan talbiyah.
labbaik Allahumma labbaik, itu bacaan talbiyahnya. Ini kalau sudah mengatakan karena Rasulullah melakukan begini, Rasulullah mengatakan begini, itu bisa jadi itu bukan dari, memang bukan benar-benar bukan dari Rasulullah, tetapi bisa jadi dari sahabat, bisa juga dari tabi'in. Tapi kalau yang maktu itu tentunya sudah dari tabi'in. Oleh sebab itu teman-teman sekalian, hadis dari segi sumbernya terbagi menjadi 4, yaitu hadis qudsi, hadis nabawi atau hadis marfu, yang kemudian yang ketiga adalah hadis mauquf, yang keempat adalah hadis maktu. Ini dari segi sumbernya berserta contohnya tadi sudah saya jelaskan ya. Sedangkan dari segi kualitasnya, hadis itu terbagi menjadi 3 macam, 3 bagian dari kualitas, dari segi kekuatannya, yaitu hadis sahih, kemudian hadis hasan, dan hadis dhaif. Dulunya sebenarnya hadis ini dari segi kualitasnya ya hanya terbagi menjadi 2 saja, yaitu hadis sahih dan hadis dhaif saja. Tapi kemudian ada pendapat mengatakan bahwasannya Imam Tirmidzi itu membagi menjadi 3. Apabila berada di antara hadis sahih dan hadis dhaif, maka itu adalah hadis hasan. Sehingga kemudian dicetuskan bahwasannya hadis dari segi kuantitasnya itu terbagi menjadi 3 macam, yaitu hadis sahih dan hadis hasan serta hadis dhaif. Hadis sahih itu adalah hadis yang telah memenuhi 5 syarat hadis sahih. Yang pertama adalah sanadnya bersambung, perawinya adil, perawinya dhobit, kuat ingatannya. Yang keempat adalah tidak syadz. Yang kelima adalah tidak berilat. Artinya hadisnya itu tidak memiliki celah, tidak memiliki ilat. Itu adalah hadis sahih. Sedangkan hadis hasan itu adalah hadis yang bersambung sanadnya, diriwayatkan oleh perawi yang adil, tetapi ada sedikit kedhobitannya yang kurang. Walaupun kedhobitannya kurang tadi, hadis tersebut tidak ada kerancuan, juga tidak ada ilatnya. Intinya adalah hadis hasan itu disebabkan karena lemahnya perawi dalam hafalannya atau ingatannya tidak kuat seperti itu, sehingga hadis itu kemudian disebut sebagai hadis hasan. Sedangkan yang nomor 3 itu adalah hadis dhaif. Hadis dhaif itu apa? Hadis yang tidak memenuhi syarat hadis sahih yang 5 itu. Kurang dari 1 saja syarat hadis sahih yang 5 tadi, yaitu sanadnya misalnya tidak bersambung, atau perawinya tidak adil, atau kurang dhobit tadi, atau juga ada syadnya, ada ilatnya, maka hadis tersebut masuk kepada kategori hadis yang dhaif seperti itu ya. Sedangkan hadis maudhu itu nanti akan kita lebih jelaskan lebih panjang tentang hadis dhaif, begitu juga dengan pengamalannya di materi yang lain atau di tema yang lain, tetapi tidak pada tema ini. Nanti akan kita bahas secara spesifik tentang hadis dhaif dan pengamalannya, boleh dan tidaknya untuk diamalkan. Apa bedanya dengan hadis palsu atau hadis maudhu? Hadis palsu adalah bagian daripada hadis dhaif. Klasifikasi hadis tersebut beserta contohnya nanti akan dibahas sendiri pada pembahasan hadis maudhu nanti ya. Tetapi tidak semua hadis dhaif, ini yang perlu digarisbawahi bahwasannya hadis dhaif itu adalah bagian daripada hadis maudhu itu adalah bagian daripada hadis dhaif, tetapi tidak semua hadis dhaif itu adalah hadis maudhu. Sehingga nanti ulama beda pendapat tentang hadis dhaif dari segi tidak bersambungnya sanad. Hadis dhaif yang akan
nanti bisa digunakan atau bisa dimanfaatkan itu adalah apabila hadis dhaif tersebut ketika dia menjadi dhaif dari ketidakbersambungannya sana. Tapi kalau hadis palsu itu adalah hadis memang perawinya sudah tidak adil, sehingga oleh para ulama itu nanti tidak boleh dijadikan landasan atau untuk memutuskan sebuah syariat Islam atau hukum Islam seperti itu. Ya, sehingga tidak semua hadis dhaif pasti palsu. Sehingga hadis dhaif itu ada yang bisa digunakan, bisa dimanfaatkan nantinya. Nanti akan kita jelaskan di sesi selanjutnya. Hadis qudsi, hadis marfu, hadis mauquf dan hadis maqtu dilihat dari sisi kualitasnya yang sahih, ada yang hasan dan ada yang dhaif pula, bahkan ada yang maudhu. Jadi hadis qudsi, hadis marfu atau hadis nabawi, hadis mauquf dan hadis maqtu itu tetap nanti dilihat dari 5 syarat tadi. Periwayatannya dilihat apakah hadis tersebut masuk kepada sahih atau kepada hasan atau dhaif. Walaupun itu hadis qudsi, tapi kalau ternyata periwayatnya tadi ada yang tidak jujur, cuman dikatakan bahwa oh ini hadis qudsi, tapi di dalamnya ada periwayat yang tidak adil, tidak jujur, bahkan muttahimun bil kadzib, orang itu suka berdusta, dituduh berdusta, maka hadis tersebut tidak bisa dijadikan landasan hukum. Sehingga hadis tersebut sangat tergantung pada terpenuhinya syarat dan atau kriterianya, tidak apabila ada salah satu syarat kesahihannya yang kurang. Ya. Ini kalau sudah ada kesahihannya yang kurang, maka turun lagi derajatnya, sehingga hadis tersebut maka tidak bisa dikategorikan kepada hadis sahih. Jadi nanti bisa jadi turun kepada melainkan hadis hasan ya, atau bahkan dhaif karena kurang tadi itu dari 5 syarat hadis sahih tadi. Nah, termasuklah di sini hadis qudsi. Tidak otomatis semuanya sahih, tetapi ada yang dhaif sebab disebabkan periwayatnya. Apabila periwayat hadis qudsi itu tidak adil dan tidak dhabit, maka hadis dhaif tersebut atau hadis qudsi tersebut adalah dikategorikan kepada hadis dhaif. Kalau ternyata dibuat-buat, ada orang yang membuat kemudian mengatakan bahwa ini hadis qudsi, ya maka tadi masuk kepada kategorinya adalah hadis maudhu seperti itu ya. Sehingga hadis qudsi, hadis marfu, mauquf dan maqtu itu tergantung kepada periwayatnya seperti itu. Jadi dari sini kita sudah dua tema yang kita bahas, yaitu dari segi sumbernya, kemudian dari segi kualitasnya. Yang selanjutnya yang ketiga adalah hadis dari segi kuantitasnya, jumlah perawinya. Ini ulama membagi menjadi 2, yaitu hadis mutawatir dan hadis ahad. Tetapi nanti kalau ada teman-teman yang membaca ternyata dari segi kuantitas hadis itu ada yang membagi menjadi 3, itu biasanya ada yang membagi menjadi hadis mutawatir, hadis masyhur dan hadis ahad. Itu tidak masalah. Karena apa? Karena tergantung referensi yang kita gunakan. Nah, kebetulan kalau di pembahasan ini saya lebih condong kepada hadis dari segi kuantitasnya terbagi menjadi 2, yaitu mutawatir dan ahad. Apa itu hadis mutawatir? Yang pertama adalah bahwasannya hadis mutawatir itu secara bahasa berarti mutatabi, yakni yang datang berikutnya atau beriring-iringan antara yang satu dengan yang lainnya, yang tidak ada jaraknya. Menurut Nurdin Al-Itr itu mendefinisikan hadis yang diriwayatkan oleh sejumlah besar orang yang terhindar dari kesepakatan mereka untuk berdusta sejak awal sanadnya
sampai akhir sanad dengan didasarkan pada panca indera. Bahwasannya ada sejumlah orang meriwayatkan hadis di mana orang tersebut tidak mungkin ada indikasi sama-sama berdusta. Nah, ini menurut Nurdin Al-Ittar tadi, bahwasannya hadis mutawatir itu adalah diriwayatkan oleh orang banyak dan orang-orang tersebut tidak mungkin atau tidak ada indikasi untuk melakukan kebohongan atau kedustaan. Tapi ada juga yang memaknai hadis mutawatir itu adalah minimal 70 orang, 40 orang, 12 orang yang meriwayatkan hadis tersebut. Sehingga banyaknya para ulama tadi yang meriwayatkan hadis tersebut, yang di dalamnya tidak mungkin mereka bersepakat untuk melakukan kebohongan dalam meriwayatkan hadis. Ini pendapat ya. Dan ada juga yang berpendapat 10 orang. Sedangkan menurut Mahmud At-Tohan, mengutip dari pendapatnya Imam Suyuti dalam kitabnya Tadribur Rawi, sejumlah besar periwayat yang dimaksud ialah minimal 10 orang. Dan ini adalah pendapat yang dipilih oleh kebanyakan ulama hadis. Artinya hadis mutawatir itu minimal itu diriwayatkan oleh 10 orang ke atas. Kalau sudah turun di bawahnya 10, maka hadis tersebut tidak dikategorikan hadis mutawatir, tetapi masuk kepada hadis yang ahad atau lawan katanya daripada hadis mutawatir ya. Jadi hadis ahad. Menurut sebagian ulama hadis, syarat hadis mutawatir itu berdasarkan definisi di atas tadi adalah sebuah hadis dapat disebut sebagai hadis mutawatir jika telah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. Jadi bisa dikategorikan hadis tadi itu sebagai hadis mutawatir apabila telah memenuhi beberapa syarat yang telah diajukan oleh para ulama berikut ini. Yang pertama adalah harus diriwayatkan oleh orang banyak atau banyak jalur, yakni adanya konsistensi jumlah perawi pada setiap tabaqat. Maksudnya apa? Jika salah satu dari ikatan sanad tersebut ada yang tidak mencapai jumlah minimal yang ditetapkan, maka sanad tersebut tidak bisa dikategorikan sebagai sanad yang mutawatir, tetapi disebut sebagai sanad yang ahad. Sehingga ini sangat tergantung kepada jumlah atau tabaqat para perawi tersebut. Jadi jumlah perawinya itu, banyaknya jumlah perawi itu apabila ya kita ambil standar minimal dari Imam Suyuti tadi. Kalau ternyata kurang dari 10, 9 perawi saja misalnya, maka otomatis sudah masuk kepada hadis yang ahad seperti itu. Jadi syarat yang pertama itu adalah banyaknya para perawi ya. Kemudian yang nomor 2 adalah menurut adat kebiasaan tidak mungkin sepakat berdusta. Perawinya harus mencapai ketentuan atau suatu ketentuan yang menurut adat tidak ada atau tidak akan terjadi kesepakatan bohong. La tajtami ummati ala dhalalah. Umatku tidak akan berkumpul di dalam kesesatan. Karena mereka ramai-ramai, banyak para ulama lagi kan, ahli hadis, ahli Al-Qur'an misalnya. Maka tidak akan bersepakat mereka untuk berbohong. Nah, ini salah satu syarat untuk menjadikan hadis tersebut adalah hadis yang mutawatir. Sedangkan syarat yang ketiga, periwayatan yang dilakukan harus berdasarkan panca indera. Artinya, perawi mendengar atau melihat secara langsung periwayatan itu. Biasanya dalam periwayatan menggunakan istilah atau kata sami'na atau ra'aitu. Saya mendengar. Kalau sudah mendengar langsung, sami'tu Rasulullah qala kadza wa kadza. Saya mendengar Rasulullah berkata begini-begini. Ini kan berarti dilakukan oleh panca inderanya.
Atau ra'aitu, saya melihat Rasulullah. Kalau sudah seperti itu berarti dilakukan oleh panca inderanya, oleh para sahabat, di mana para sahabat tersebut langsung melihat Rasulullah melakukan ini atau mendengar Rasulullah berkata seperti ini. Nah, pada tingkatan seperti itu maka hadis tersebut bisa dikategorikan hadis mutawatir. Sehingga syarat hadis mutawatir ya terbagi ada 3 macam tadi. Kemudian teman-teman sekalian, hadis mutawatir tersebut terbagi menjadi 2 macam. Yang pertama adalah mutawatir lafzi. Mutawatir lafzi itu lafadznya itu mutawatir, yaitu mutawatir dari segi susunan lafal dan maknanya. Contohnya hadis Rasulullah yang diriwayatkan dari Abu Hurairah, "Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar." Ini hadis ini adalah mutawatir dari segi lafadznya. Karena banyak sekali lafadznya dari hadis ini. Barang siapa yang berdusta atas namaku, kata Rasulullah, dengan sengaja, dia melakukannya dengan sadar, paham dan tahu, sengaja, maka bersiaplah menempati posisinya dalam neraka. Kenapa hadis ini mutawatir lafzi? Karena menurut ulama hadis ini diriwayatkan lebih daripada 70 sahabat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dan lafadznya demikian. Ya, maka kategori hadis tersebut adalah mutawatir dan mutawatirnya adalah mutawatir lafzi. Teman-teman sekalian, sedangkan hadis mutawatir yang kedua adalah mutawatir maknawi dari segi maknanya, yaitu susunan lafaz atau redaksinya berbeda-beda namun mengandung makna yang sama. Contoh hadisnya misalnya adalah yang diriwayatkan oleh Ubadah ibnu As-Samit radhiyallahu anhu. Ia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Man syahida alla ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah harramallahu alaihi nar." Barang siapa yang bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan bahwasannya Nabi Muhammad adalah Rasulullah, niscaya Allah mengharamkan baginya api neraka atau masuk neraka. Hadis ini mutawatir maknawi. Jadi banyak sekali dengan teks yang berbeda tetapi maknanya sama. Maknanya tidak lari daripada makna yang memang sesungguhnya. Sehingga makna sesungguhnya maksudnya adalah bisa jadi lafadznya itu berbeda tetapi maknanya sama seperti ini. Dengan beberapa teks hadis tapi maknanya sama. Itulah yang kemudian oleh para ulama disebut dengan mutawatir maknawi. Lafal atau redaksinya berbeda-beda namun mengandung makna yang sama. Teman-teman sekalian, hadis mutawatir kedudukannya sangat tinggi dalam kehujaman Islam. Tentu hadis mutawatir lebih tinggi kualitasnya daripada hadis sahih. Apabila sudah menyebut hadis mutawatir, tidak perlu ditambah kata sahih. Ya, tidak perlu ada kata sahihnya kalau sudah mutawatir. Karena itu sudah diyakini, sudah dipercaya bahwasannya hadis tersebut adalah pasti sahih. Karena tadi direwatkan lebih misalnya 70 orang, 70 sahabat, 40 sahabat, 40 ulama, 40 ahli hadis misalnya, yang mereka tidak mungkin bersepakat untuk berdusta atau berbohong. Jadi pada kesimpulannya yang pada saat ini adalah hadis dari segi kuantitasnya terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah hadis mutawatir, dan mutawatir itu terbagi menjadi dua, mutawatir lafzi dan mutawatir maknawi. Kemudian melanjutkan pada selanjutnya, materi selanjutnya adalah hadis dari segi kuantitasnya. Masih dari segi kuantitasnya yang nomor 2 itu adalah hadis ahad. Apa itu hadis ahad? Kata ahad berasal dari kata wahid yang artinya satu. Secara bahasa,
Hadis ahad artinya hadis diriwayatkan oleh satu orang. Sedangkan dalam istilah ilmu hadis, pengertian hadis ahad ialah hadis yang tidak sampai derajatnya pada derajat mutawatir. Saya katakan tadi kalau standar minimalnya adalah hadis mutawatir itu adalah 10. Kalau 10 ke atas berarti udah jelas mutawatir. Tapi kalau 10 ke bawah, misalnya 9 ke bawah, maka hadis itu dikategorikan hadis ahad. Makanya bahasanya di sini definisinya adalah hadis yang tidak memenuhi syarat hadis mutawatir, maka itu adalah hadis hadis ahad. Ini apabila kita menjadikan bahwasannya hadis dari segi kuantitasnya hanya ada 2, yaitu hadis mutawatir dan hadis ahad. Tapi bagi mereka yang membagi hadis dari segi kuantitasnya terbagi menjadi 3, hadis mutawatir, kemudian hadis masyhur dan hadis ahad, maka tentu nanti akan berbeda juga, mempengaruhi kepada definisinya masing-masing. Kalau di sini saya menjelaskan bahwasannya hadis itu dari segi kuantitas terbagi menjadi 2, yaitu hadis mutawatir dan hadis ahad, maka di sini saya membagi hadis ahad itu menjadi 3 macam. Yang pertama, saya memasukkan, ini tentu mengambil atau mengutip pendapat ulama ya, karena bukan kajian saya sendiri, bukan penelitian saya sendiri. Hadis masyhur itu ternyata oleh para ulama dimasukkan kepada hadis ahad. Kata masyhur secara bahasa ialah terkenal atau populer, famous ya bahasa Inggrisnya. Hadis masyhur artinya hadis yang populer. Pengertian ini bukan karena kuantitas atau jumlah periwayatnya, tetapi lebih karena popularitinya atau popularitasnya. Tetapi menurut ahli hadis, apa yang dikatakan hadis masyhur? Hadis masyhur adalah hadis yang diriwayatkan oleh 3 periwayat atau lebih pada setiap tingkatan dan tidak sampai memenuhi syarat hadis mutawatir. Atau simpelnya begini, hadis apabila diriwayatkan oleh 3 perawi sampai 9 orang, maka hadis itu hadis masyhur. 9 orang meriwayatkan sampai ketiga, itu berarti hadisnya hadis masyhur. Ya, ini macam-macam hadis ahad yang pertama, yaitu hadis masyhur. Contohnya hadis yang diriwayatkan dari Abdullah bin Amr bin As yang mendengar Rasulullah bersabda, "Innallaha la yakbidul ilma intiza'an yanzi'uhu minal ibad, walakin yakbidul ilma biqabdil ulama hatta idza lam yabki aliman ittakhadhan nasu ru'usan juhalan ya, fasu'ilu faftau bi ghairi ilmin fadallu adallu." Al hadis. Ini salah satu contoh hadis yang masyhur, sudah populer di kalangan ulama. Saya yakin teman-teman yang sering mendengarkan ceramah, mendengarkan tausiah, itu sering mendengar hadis ini. Apalagi di musim sekarang ini, di musim corona ini, banyak para ulama, para kiai, para pengasuh pondok pesantren itu meninggal dunia. Maka biasanya dalam ceramah-ceramah itu hadis ini selalu digunakan, sehingga hadis ini menjadi masyhur, menjadi populer. Ada juga hadis yang terkait dengan kaidah fiqhiyah. La darara wa la dirara. Janganlah kalian membuat bahaya pada diri kalian dan membahayakan pada orang lain. Hadis ini menurut sebagian ulama itu adalah sama tadi, adalah hadis masyhur. Ya, hadis yang terkenal lah ya di kalangan para ulama, terutama ulama fikih. Ada juga nanti idza hakamal hakim fajtahada summa asaba falahu ajron, wa idza hakama fajtahid summa akhta falahu ajrun. Ada seorang hakim, apabila seorang hakim dia berijtihad kemudian dia benar, maka dia dapat pahala. Apabila dia berijtihad kemudian dia salah, maka dia dapat
dosa. Dapat pahala juga tapi 1 pahala. Kalau benar dapat 2 pahala, kalau salah dapat 1 pahala. Kenapa dia dapat 2 pahala? Pahala pertama karena dia berijtihad, pahala kedua karena dia benar. Kemudian kalau dia berijtihad kemudian dia salah, maka tetap dia dapat pahala. Kenapa tetap dapat pahala? Karena dapat pahala dari usaha dia untuk mencari sebuah kebenaran. Ini hadis ini juga masyhur terutama di kalangan para ahli fikih, ahli usul itu ya. Kemudian hadis yang populer di kalangan para ulama terkait dengan pendidikan adalah seperti hadis utlubul ilma walau bisin, carilah ilmu walaupun ke negeri Cina. Ini tentang hadis ini banyak pendapat para ulama, ada yang mengatakan ini adalah hadis yang dhaif, bahkan hadis mungkar, bahkan yang lebih parah menilai hadis ini adalah hadis palsu. Ya. Hadis palsu yang dibuat-buat oleh orang kemudian dinisbatkan kepada Nabi. Ya, tergantung teman-teman sekalian mau mengambil pendapat yang mana tentang hadis ini. Apakah mengambil pendapat yang mengatakan bahwasannya ini adalah hadis dhaif atau hadis mungkar. Mungkar itu adalah bagian daripada dhaif, tetapi ini kalau udah hadis mungkar itu tidak bisa digunakan oleh kita untuk menjadi memutuskan sebuah hadis, sebuah hukum. Tapi lagi-lagi nanti pendapat ulama siapa yang berpendapat seperti itu, itu tinggal dicek saja. Kalau masih ada yang memperbolehkan ya silakan saja. Ya, karena tergantung ulama atau madhab mana yang mau kita ikuti seperti itu ya. Itu begitu juga dengan hadis dhaif tadi. Ada yang langsung memponis wah hadis dhaif tidak boleh, ini tidak boleh digunakan. Baik itu dalam menetapkan hukum Islam ataupun dalam fadhailul amal, motivasi dalam beribadah itu. Nah, itu ada yang langsung menolak seperti itu. Tapi ada sebagian ulama yang masih memperbolehkan. Nah, ini tinggal dicek ya. Teman-teman mau ngambil pendapat yang mana. Kemudian melanjutkan macam-macam hadis ahad. Yang kedua adalah macam-macam hadis ahad itu adalah hadis aziz. Hadis aziz ialah hadis yang diriwayatkan tidak kurang dari 2 periwayat pada semua tingkatan sanadnya. Hanya 2 saja. Kalau hadis masyhur tadi 3 sampai 9, sedangkan hadis aziz itu adalah hadis yang diriwayatkan oleh 2 perawi saja. Contoh hadis aziz yang diriwayatkan dari Anas bin Malik adalah la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nas ajmain. Tidak beriman seseorang di antara kalian, atau juga ada yang memaknai tidak sempurna iman seseorang di antara kalian hingga aku lebih dicintai pada orang tuanya, anaknya, dan semua manusia. Hadis ini juga populer, bahkan di Hadis Arba'in Nawawi kalau tidak salah ada ya. Nah ini teman-teman bisa dicek nanti di Hadis Arba'in Nawawi apa ada apa tidak ya, saya lupa ya. Tapi pada intinya adalah hadis aziz itu diriwayatkan oleh 2 periwayat. Ya, 2 perawi, semua tingkatan sanadnya, di mana periwayat pada semua tingkatan, tidak kurang dari 2 periwayat pada semua tingkatan sanad. Contohnya tadi la yu'minu ahadukum itu. Kemudian yang ketiga, macam atau bagian daripada hadis ahad itu adalah hadis gharib. Hadis gharib adalah hadis yang diriwayatkan hanya seorang periwayat saja atau perawi saja. Contohnya adalah hadis yang diriwayatkan Anas bin Malik. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dakhala al-fathi wa la ra'sihi al-mighfar. Bahwa Rasulullah masuk kota Makkah pada masa pembebasan kota Makkah dan di atas kepala beliau ada penutup. Ya. Ini adalah hadis ahad. Hadis ahad yang nomor 3 yaitu hadis gharib. Tapi yang terkenal itu ada hadis gharib tapi juga terkenal di kalangan kita.
menurut sebagian ulama hadis tersebut hadis gharib karena diriwayatkan oleh satu perawi saja. Hadis apa itu? Yaitu hadis tentang niat. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu lidunya liyusibuha faman kanat hijratuhu lillahi wa rasulihi fa hijratuhu lillahi wa rasulihi wa in kanat hijratuhu lidunya yusibuha au imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Jadi innamal a'malu binniyat, hadis ini populer juga tapi diriwayatkan oleh satu perawi saja, yaitu Umar bin Al-Khattab. Jadi dari kemudian ke anaknya itu, ya, walaupun hanya diriwayatkan oleh satu periwayat saja, tapi ingat hadis innamal a'malu binniyat itu adalah hadis sahih. Sehingga catatannya adalah walaupun hadis ahad tidak kemudian langsung dihukumi sebagai hadis dhaif. Apalagi hadis maudhu, ya. Tentu tidak demikian. Sebab bisa jadi hadis ahad dhaif tapi bisa juga sahih. Ya tergantung tadi, kalau sudah berbicara sahih dan tidaknya berarti tergantung kepada perawinya, periwayatnya. Ya. Jadi hadis tentang niat tadi walaupun dia diriwayatkan oleh satu perawi saja, kategori hadis ahad, bahkan hadis ahad yang gharib sekalipun, tapi karena perawinya walaupun sendirian dia adalah orang yang jujur, thiqah, dapat dipercaya dan yang lainnya, maka walaupun itu satu perawi saja, maka hadis tersebut tetap dikategorikan sebagai hadis yang sahih. Oleh sebab itu teman-teman sekalian, saya simpulkan bahwasannya hadis dari segi sumbernya terbagi menjadi 4, yaitu hadis qudsi, hadis marfu atau hadis nabawi, hadis mauquf, dan hadis maqtu. Sedangkan hadis dari segi kualitasnya itu terbagi menjadi 3, yaitu hadis sahih, hadis hasan, dan hadis dhaif. Sedangkan hadis dari segi kuantitasnya itu terbagi menjadi 2, yaitu hadis mutawatir dan hadis ahad. Sedangkan hadis ahad terbagi menjadi 3, yaitu hadis masyhur, hadis aziz, dan hadis gharib. Mungkin ini saja, mudah-mudahan bermanfaat. Walafu minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.